Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi tepat sekali pada pagi hari ini teman-teman, Bang Awan lagi berada di depan Masjid Umar Ali Saifuddin, negara Brunei Darussalam. Jadi ini adalah kegiatan pagi saya hampir setiap pagi. Kebetulan jadwal kerja Bang Awan jam 12, sehingga Bang Awan menyempatkan untuk lari jogging di Bandar Sri Begawan. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang berkomentar, yang bertanya tentang berapa sih maksimal umur untuk bisa bekerja, untuk bisa masuk bekerja di negara Brunei Darussalam. Jadi ini menarik teman-teman, kita bahas. Jadi di negara Brunei Darussalam itu maksimal kita bisa bekerja itu maksimal umur sekitar 35 tahun. Ini untuk pekerja yang baru apply ya. Ini untuk pekerja yang baru pertama kali masuk ke negara Brunei Darussalam. Dan ada sih juga yang lebih dari ada juga lebih dari 35 tahun, tapi itu ada pengalaman dan sebelumnya pernah masuk ke negara Brunei Darussalam, pernah masuk bekerja di negara Brunei Darussalam, sehingga bisa melebihi dari 35 tahun. Dan yang kedua, ini menarik juga teman-teman ya. Apakah kita bisa visit atau istilahnya bisa melancong ke negara Brunei Darussalam? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman, karena kebanyakan dari teman Bang Awan yang sudah lama, yang pekerjaannya sudah profesional kayak chef atau lain sebagainya, mereka udah lama di sini, jadi mereka punya istri, punya keluarga, datang untuk mengunjungi suaminya di negara Brunei Darussalam. Itu boleh-boleh saja, dengan syarat itu teman-teman harus membeli tiket PP pulang pergi. Misalkan contoh Jakarta Brunei, Brunei Jakarta, dan tiketnya ini hanya berlaku 14 hari. Dan selain itu juga teman-teman harus membawa uang minimal $450. Itu sebagai biaya untuk beli ini itu, intinya sebagai biaya untuk di penghidupan di Brunei. Tapi kebanyakan teman-teman banyak yang memanfaatkan ini, dia membeli istilahnya kayak traveling ke Brunei, tapi ternyata dia bekerja. Ini bahaya ya, bahaya. Ini memanfaatkan peluang. Ternyata dia membeli tiket dia melancong, tapi ternyata dia memanfaatkan untuk bekerja di negara Brunei Darussalam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bang, bisa nggak kita calling visa? PT manakah yang paling bagus? Ada juga yang bertanya seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, di negara Brunei Darussalam itu bisa kita, pertama bisa lewat agensi, yang kedua bisa lewat calling visa. Kita bahas yang pertama, calling visa ya. Jadi teman-teman ketika mau bekerja di negara Brunei Darussalam dengan catatan calling visa, bisa aja, asalkan teman-teman punya teman di negara Brunei Darussalam. Karena kemungkinan bisa jadi teman ini, misalkan contoh ya, punya kenalan bos dari company-nya membutuhkan orang, itu bisa dibantu calling visa sama saudaranya yang sedang berada di negara Brunei Darussalam. Dan bedanya calling visa sama lewat PT itu, pertama ya, ongkosnya lebih murah. Sedangkan kalau lewat PT biasanya ongkosnya lebih mahal. Tapi sebenarnya sama-sama lewat agensi ya. Jadi kita lewat agensi yang di Jakarta cuma numpang proses. Jadi nggak perlu agensi yang di negara Brunei Darussalam. Sedangkan yang kedua, ketika kita lewat agensi, ini kalau
kita lewat agensi untuk masuk bekerja di negara Brunei Darussalam itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan calling visa. Karena calling visa ini ada temen ya. Kalau agensi yang di Jakarta atau agensi yang di Indonesia dengan agensi yang di Brunei itu kerjasama, sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Manfaatkan kalau ada teman-teman punya teman di negara Brunei Darussalam, lebih baik kita calling visa dibandingkan dengan lewat sponsor. Nah, karena kalau lewat sponsor itu biasanya lebih mahal. Kalau lewat calling visa itu biasanya lebih murah. Ya, tapi tetap aman ya. Karena tetap kita berproses lewat agensi yang di Jakarta. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, apakah perlu kita medical lagi setelah nanti nyampe di Brunei? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu ke Brunei itu ada namanya medical, cek kesehatan. Nah, setelah dinyatakan lulus, nanti hasil medical yang di Indonesia itu dibawa ke Brunei. Nah, nanti hasil medical itu sebagai rujukan untuk kita medical lagi di Brunei. Jadi wajib kita medical lagi di Brunei. Jadi jangan pernah gini ya teman-teman. Karena kebanyakan teman-teman itu nggak lulus medical di Jakarta, memaksa untuk nembak dan lain sebagainya, segala cara untuk ya, yang penting aku bisa lulus, yang penting saya bisa jalan ke Brunei. Nah, jangan harap nanti di negara Brunei Darussalam ketika teman-teman tidak lulus itu bisa jadi teman-teman dipulangkan. Nah, jadi harus dinyatakan lulus ya, harus benar-benar fix kesehatannya, tidak bisa dimanipulasi. Karena percuma di Indonesia dimanipulasi, tidak lulus tapi diusahain lulus gitu. Nah, setelah di Brunei medical lagi ternyata nggak lulus. Nah, itu nanti beban buat teman-teman, pasti dipulangkan dari pihak company. Karena kalau kita nggak lulus, kita sakit, nggak bisa bekerja, company nggak punya apa ya, company tidak akan mempertahankan kita untuk tetap stay di negara Brunei Darussalam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk penutup, supaya teman-teman ada gambaran tentang negara Brunei Darussalam ya. Negara Brunei Darussalam, karena saya di sini ada selama kurang lebih lah 2,5 tahun sudah di negara Brunei Darussalam, sudah masuk kontrak kedua. Jadi negara Brunei Darussalam itu sangat-sangat aman, sangat-sangat cocok untuk buat teman-teman yang mau ada niat untuk mencari rezeki di negara Brunei Darussalam. Karena memang di sini itu saya biasa teman-teman, saya kadang itu kalau pulang kerja jam 10 malam, saya jogging di sini tuh di Bandar Sri Begawan sekitar jam 12, jam 1, nggak ada kriminal sama sekali. Dan ketika kita sakit misalkan, dan biasanya dari pihak company juga membantu biaya pengobatan. Dan yang ketiga yaitu di sini mata uangnya itu dolar ya. Jadi 1 ringgit dolar itu sekarang bisa mencapai penukaran 13.000. Nah, cukup menarik ya. Jadi ketika kita bandingkan dengan ketika kita bekerja di Indonesia, misalkan contoh gaji cuma 4 juta, dibandingkan kalau di negara Brunei gaji 400, ya ada perbedaan. Kalau 400 itu ya bisa mencapai 5 juta. Kalau di Indonesia ya kalau 4 juta ya 4 juta ya. Jadi seperti itu ya. Semoga video Bang Awan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, jadi buat yang mau bertanya silakan komentar di kolom description.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.